Di negara yang sering bangga bilang punya bonus demografi, realitanya gak seindah itu. Tiap tahun, ribuan lulusan baru keluar dari kampus, tapi harus berebut kerjaannya makin sempit, makin absurd syaratnya, dan makin ditentukan oleh sistem rekrutmen yang lebih mementingkan siapa yang lo kenal, bukan apa yang lo bisa. Gak heran kalau akhirnya banyak yang berakhir jadi driver ojol. Bukan karena mereka malas, bukan juga karena itu cita-cita, tapi karena gak ada pilihan lain. Ojol jadi semacam tempat pelarian massal, darurat ekonomi yang disulap jadi seolah-olah solusi. Padahal di balik kemudi itu ada cerita tentang krisis kerja, sistem sosial yang bolong, dan negara yang tutup mata. Kalau lo masih bisa mikir ini cuma soal pekerjaan, lo keliru. Ini cerminan dari sistem ketenaga kerjaan kita yang gak adil, gak manusiawi, dan gak siap ngasih masa depan. Setiap hari, jalanan kota-kota besar dipenuhi jaket hijau, helmnya seragam, aplikasinya sama, jumlah mereka terus bertambah. Bukan karena semua orang ingin jadi driver ojol, tapi karena pilihan kerja yang ideal semakin sempit. Lapangan kerja yang stabil, sesuai skill, dan punya jaminan sosial itu makin susah dicari. Banyak orang masuk ke sektor informal, bukan karena minat, tapi karena terpaksa. Di negara yang sehat, orang bisa milih kerjaan sesuai kapasitas dan latar belakang. Tapi sekarang, bahkan lulusan S1 pun banyak yang akhirnya nari ojol. Bukan karena mereka gak usaha, mereka udah kirim ratusan lamaran, ikut tes berkali-kali, tapi tetap ditolak. Sementara hidup terus jalan, harus bayar kos, makan, bantu keluarga, dan satu-satunya jalan cepat buat dapat uang adalah jadi ojol. Ini bukan masalah personal, ini masalah sistemik. Setiap tahun, jumlah pencari kerja naik, tapi dunia kerja formal gak berkembang secepat itu. Sektor industri stagnan, perusahaan besar efisiensi, dan makin banyak yang pakai sistem kontrak atau outsourcing demi hemat biaya. Hasilnya, makin banyak orang terlempar ke sektor informal karena dunia kerja formal gak bisa nampung mereka. Driver ojol hari ini adalah simbol nyata dari sistem kerja yang rusak. Mereka bukan pengangguran, tapi mereka juga bukan pekerja formal yang punya hak jaminan dan masa depan. Mereka ada di tengah-tengah, kerja keras setiap hari, tapi tetap hidup dalam kerentanan. Di atas kertas, mereka punya pekerjaan, tapi penghasilannya gak pasti, gak ada BPJS, gak ada perlindungan, gak ada ruang untuk berkembang. Ironisnya, kondisi ini malah dibungkus seolah-olah inovasi digital. Banyak yang bilang, ojol itu solusi pengangguran, bukti kemajuan teknologi. Padahal kenyataannya, itu cuma solusi darurat di tengah krisis lapangan kerja formal. Jumlah driver yang terus naik bukan pertanda kemajuan, tapi alarm keras bahwa sistem kerja kita sedang krisis. Kalau negara terus bergantung ke sektor informal tanpa membenahi struktur formal, maka yang dibangun bukan kemajuan, tapi jebakan kemiskinan jangka panjang. Dan lebih parahnya lagi, masyarakat dipaksa anggap ini formal. Banyak orang punya fasilitas, ijazah lengkap, pengalaman magang ada, sertifikat pelatihan pun siap. Tapi ketika masuk ke dunia kerja formal, realitanya pahit. Lowongan emang ada, tapi yang bisa masuk ke situ seringkali bukan yang paling kompeten, tapi yang paling dekat sama orang dalam. Koneksi dan nepotisme adalah jadi rahasia umum. Proses rekrutmen dijalankan, tapi seringkali cuma formalitas. Yang gak punya akses, ya gagal, bahkan belum punya kesempatan buat buktiin diri. Syarat kerja juga makin aneh, tapi harus punya pengalaman 2 tahun. Harus punya skill tinggi, tapi gajinya setara UMR. Seleksi panjang dan melelahkan, tapi hasil akhirnya gak transparan. Akhirnya, banyak yang merasa percuma ikut jalur resmi, sementara jadi driver ojol gak perlu pengalaman, gak butuh koneksi, gak ada seleksi berlapis. Asal punya SIM, motor, dan modal daftar, langsung bisa kerja. Banyak juga yang dulunya udah kerja formal, tapi kemudian kehilangan pekerjaan. Dan waktu nyoba masuk lagi, usia udah di atas 30-35. Kesempatan makin sempit, padahal tanggung jawab hidup makin besar.
ojol jadi satu-satunya ruang yang masih terbuka. Situasi ini memperlihatkan kalau dunia kerja sekarang bukan soal kelayakan, tapi soal akses. Dan selama sistem ini dibiarkan, maka makin banyak orang yang terpaksa ke sektor informal karena gak dikasih ruang di sistem resmi. Negara absen, platform yang mengisi kekosongan. Di negara-negara maju, orang yang kehilangan kerja masih bisa hidup dari bantuan sosial, tunjangan pengangguran, pelatihan kerja gratis, bantuan hidup bulanan, semua ada. Tapi di sini hampir gak ada. Sistem jaringan pengamanan sosial kita lemah. Di tengah ketidakpastian, rakyat dipaksa cari jalan sendiri. Ojol jadi semacam safety versi rakyat. Negara nggak mencukupi, dunia kerja resmi nutup pintu, kebutuhan hidup nggak bisa ditunda. Buat banyak orang, meskipun sadar penghasilan ojol nggak menentu, nggak ada jaminan kesehatan, pensiun, atau hari tua, setidaknya hari ini bisa kerja dan besok bisa beli beras. Ilusi statistik dan krisis yang disamarkan. Ada satu hal penting yang jarang dibahas, cara negara mencatat angka pengangguran. Selama seseorang punya aktivitas ekonomi, sekecil apapun, mereka gak lagi dihitung sebagai pengangguran. Narikin ojol, jualan kecil, kerja serabutan, semua dihitung sebagai pekerja. Gak peduli layak atau enggak, yang penting aktif secara ekonomi. Akibatnya, angka pengangguran kelihatan rendah. Padahal realitanya, orang-orang cuma pindah dari nganggur jadi kerja yang gak aman. Pemerintah bisa klaim ekonomi membaik, tapi itu cuma ilusi statistik. Masalahnya bukan hilang, cuma disembunyikan di balik angka. Jadi, ini bukan soal fleksibilitas, ini soal bertahan hidup. Makin banyaknya driver ojol, bukan bukti suksesnya ekonomi digital, tapi tanda negara gagal menciptakan lapangan kerja yang layak. Sistem kerja formal terlalu sempit, perlindungan sosial lemah, sementara aplikasi datang bukan untuk menyelamatkan, tapi ngisi celah pasar. Yang dirangkul bukan karena visi sosial, tapi karena ada jutaan orang yang butuh kerja cepat tanpa banyak syarat. Dan di balik jaket dan helm itu ada kepala keluarga, ibu tunggal, lulusan baru, mantan karyawan, semua punya cerita yang sama. Gak ada yang nangkep waktu mereka jatuh. Fenomena ini menunjukkan bahwa kita hidup di negara yang belum siap ngasih rasa aman buat warganya. Dan selama sistem kerja dan perlindungan sosial gak diperbaiki, maka makin banyak orang yang bakal terpaksa hidup dalam ketidakpastian, dipaksa nerima kondisi darurat sebagai hal yang biasa. Jadi, kalau sekarang lo masih merasa aman, bersyukurlah, tapi jangan nutup mata. Karena sistem yang kayak gini bisa nyedot siapa aja masuk ke pusaran yang sama. Gimana menurut lo soal fenomena ini? Tulis pendapat lo di komentar. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat bro!